Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan profil tentang Universitas Haluleo. Universitas Haluleo, disingkat Unhalu, adalah perguruan tinggi negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia yang berdiri pada tahun 1964 sebagai perguruan tinggi swasta filial dari Universitas Hasanuddin Makassar. Unhalu awalnya adalah universitas swasta yang didirikan oleh Dr. Laude Manarfa dan Dr. Laude Malim berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 37 tahun 1981. Unhalu secara resmi menjadi perguruan tinggi negeri ke-42 di Indonesia, tepatnya pada tahun 19 Agustus 1981. Dalam catatan sejarah Unhalu, Dr. Laude Malim merupakan rektor Unhalu pertama. Rektor Unhalu berikutnya ketika Unhalu menjadi universitas negeri adalah Profesor Haji Edi Agus Salim Mokodompit Tema, yang namanya kemudian diabadikan pada auditorium kampus Universitas Haluleo. Kemudian Universitas Haluleo dipimpin oleh Usman Deanse putra berdarah Muna, rektor pada saat ini pada Profesor Dr. Muhammad Zamrul Firihu, SSI, MSc, MSc. Saat ini Universitas Haluleo telah memiliki 17 fakultas, program pendidikan vokasi dan program pasca sarjana. Universitas Haluleo sejak tahun 2007 telah menjadi universitas maju dan modern. Setelah adanya persetujuan bantuan soft loan pemerintah Indonesia dan Islamic Development Bank Jeddah yang relasinya dimulai tahun 2005. Bantuan tersebut akan digunakan untuk membangun 8 gedung baru bertaraf internasional dan merehabilitasi 11 gedung yang ada di kampus Bumi Tridharma. Bantuan juga didukung oleh Danida Denmark untuk peralatan laboratorium dan politeknik. Sesuai dengan visinya, Universitas Haluleo pada tahun 2014 menjadi perguruan tinggi yang maju, bermartabat, berbudaya akademik, dan membentuk SDM secara komprehensif secara berkelanjutan. Maju adalah kemampuan untuk mencapai nilai atau standar tertentu yang diakui dalam pelaksanaan Tridharma, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Standar disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Universitas Haluleo yang maju dapat juga dilihat diukur dari kualitas karya ilmiah yang dihasilkan, termasuk kiprah sivitas akademika dalam berbagai kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan di tingkat regional, nasional, dan internasional. Bermartabat adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Universitas yang martabat adalah universitas yang menjadikan sivitas akademika yang mempunyai harga diri yang tinggi, berpedoman kepada keyakinan dasar, nilai agama dan nilai luhur, berbudaya akademik. Berarti dalam semua kegiatan sivitas akademika akan senantiasa berinovasi untuk menemukan cara efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas berwawasan, memahami cara implementasi IPTEX dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme. Audio Jungle. 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 Masa pandemi COVID-19, Universitas Haluleo kembali menyelenggarakan kuliah kerja nyata sebagai bagian dari aktivitas akademik dan pengabdian pada masyarakat. Peserta KKN semester genap tahun 2021 dilepas langsung oleh Rektor UHAU Profesor Dr. Zamrud SSI, MSc, MSc secara virtual Senin pada tanggal 28 Maret tahun 2021. Rektor UHAU dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan KKN reguler pada semester ini akan dilaksanakan hingga 30 hari ke depan. Olehnya itu diharapkan kepada peserta KKN dapat memberikan edukasi pada masyarakat Sultra terkait pencegahan penyebaran COVID-19.
Mahasiswa harus memberi contoh kepada masyarakat dalam pencegahan COVID-19 sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat, ungkapnya saat memberikan arahan secara virtual. KKN reguler pada semester genap ini, mahasiswa diharapkan untuk berkontribusi dengan ide dan inovasi dalam penanganan COVID-19. Namun tidak terbatas sampai situ saja, peserta KKN juga bisa berperan dan memberikan ide dalam pemulihan ekonomi. Profesor Zamzul juga berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk tetap berbuat semaksimal mungkin walaupun tidak dipantau langsung oleh dosen pembimbing, serta yang lebih utama tetap menjaga kesehatan dan menjaga nama baik alma mater. Yang menjadi latar belakang kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Haluleo ialah guna memberikan pengalaman kepada mahasiswa hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam kampus. Kemudian pihak kampus menetapkan kuliah kerja nyata KKN sebagai salah satu mata kuliah wajib, dan melalui KKN mahasiswa diharapkan dapat mengasah kecerdasan sosial dan emosional. Di samping itu, mahasiswa diharapkan dapat belajar mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat serta dapat memberi solusinya. Dengan KKN, mahasiswa dapat beranjak dari visi dan misi kampus, kemudian pengembangan terdharma dapat diarahkan melalui iptek dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat desa pada khususnya. Dan yang menjadi tujuan dan maksud ialah dari kegiatan ini dapat dijadikan suatu proses pembinaan mahasiswa guna menetapkan wawasan alam, memahami realitas kehidupan masyarakat dan berbagai permasalahannya, dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam memecahkan masalah yang berkembang dalam masyarakat. Di samping itu, kegiatan KKN diharapkan tidak saja berkontribusi dalam pelaksanaan terdharma perguruan tinggi, tapi juga berkontribusi dalam pembentukan profesionalisme mahasiswa. Sehubungan dengan hal itu, tujuan kegiatan KKN adalah untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa melalui keterlibatan langsung dengan masyarakat di dalam menemukan, merumuskan, mempelajari, mengenal potensi masyarakat, mengorganisasikan masyarakat, memecahkan dan menanggulangi permasalahan pembangunan masyarakat secara rasional, dan menumbuhkan motivasi untuk memanfaatkan kekuatan sendiri dan untuk meningkatkan kedewasaan, kepribadian serta memperluas wawasan mahasiswa. Yang pertama, Kecamatan Lawa, Kecamatan Timur Kepulauan, Kecamatan Sawarigadi, Kecamatan Maginti, Kecamatan Barangga, Kecamatan Kusambi, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Timur Tengah, Kecamatan Timur Utara, Kecamatan Timur Selatan, dan Kecamatan Napano Kusambi. Dan menjadi batas wilayah Kabupaten Muna Barat ialah di sebelah utara Kabupaten Konawe Selatan, di sebelah timur Kabupaten Muna, di sebelah selatan Kabupaten Muna, dan sebelah barat Kabupaten Muna. Dan menjadi topografi sebagai misal Kabupaten Muna Barat merupakan dataran rendah. Dan sistem pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang berbentuk daerah kabupaten otonom yang dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati untuk sementara, dan untuk sementara daerah ini dipimpin oleh pelaksana tugas bupati yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Pelaksana tugas bupati Kabupaten Muna Barat saat ini dilaksanakan oleh Rajin Tumbak. Audio Jungle. Audio Jungle. Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi merupakan lahan produk tanam tani, dan yang menjadi pendapatan utama Desa Sidamangura yaitu dalam hal pertanian. Dan hasil tani yang dihasilkan penduduk masyarakat Desa Sidamangura ialah tanaman porang, tomat, jahe, terong, dan sayur dan lainnya. Dan potensi besar sumber lahan taninya yang menunjang kehidupan ekonomi ialah tanaman porang yang merupakan umbian dengan nilai jual yang tinggi. Dalam 1 hektar lahan, petani bisa memanen 4 ton porang dengan harga Rp13.700 per kilogram. Dari hasil panen itu, petani dapat meraup keuntungan 60% dari harga jual. Penduduk desa mengaku mulai menanam porang sejak tahun 2019. Di tahun 2021 ini, penduduk desa telah memanen porang sebanyak 2 kali. Dalam setiap tahunnya, penduduk desa dapat meraup keuntungan 60% dari hasil panen karena penanaman porang hanya membutuhkan pemupukan saja.
dengan nama apa? Orang. Bersama dirimu, kau tabur keceriaan di saat kesepian. Saat masih bersama, ku jadikan kenangan terindah di dalam hidupku. Meski nanti hanya bayangmu yang kan menghiasi hari-hariku dalam sepi, dalam duka, kau selalu ada. Hanya dirimu kawan, penghibur hati di kala sepi, saat sendiri ingin ulangi masa yang terindah yang pernah kita lalui. Ku kan berjanji kawan, kan ku ukir gambarmu di lubuk hatiku untuk mengenang semua kisah cerita kita. Si Arin. Tidak, Usman, tidak puas. Ayo, ayo.